Salam bahagia Bapak Ibu, Ayah, Bunda, Papa dan Mama. Ya, kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang menolong anak-anak kita untuk bisa menghadapi school from home. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengadakan Zoom the Seed, yaitu Zoom Discipleship buat para orang tua yang khususnya anak-anak masih berada di sekolah dasar. Nah, di dalam Zoom the Seed ini saya menemukan ada beberapa peserta yang ternyata anaknya lebih dari satu. Dan mereka mengatakan, waduh, ternyata kalau anak lebih dari satu susah banget ya device-nya ya. Satu-satu mesti punya device. Dan tahu nggak Bapak Ibu, ternyata ada peserta yang anaknya 5, berarti 5 device Bapak Ibu. Waduh, ini benar-benar cukup tantangan dan ya buat orang tua dari sisi pengadaan device mungkin ini cukup memberatkan. Tapi begini, saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa menghadapi school from home secara bijak. Di dalam tema kali ini yaitu screen without screen. Artinya kita bisa menikmati screen time dengan baik, dengan bijak, tapi tanpa harus ada kepanikan atau bahkan teriakan. Nah, saya ingin mengajak para orang tua untuk bisa menikmati satu seri dari pengajaran ini supaya kita memahami step by step-nya ya. Dan akan ada 3 bagian besar. Bagian yang pertama berbicara tentang bagaimana kita bisa menghindar dari bahaya digital trap. Saya akan ungkapkan ada 4 hal. Kemudian setelah itu saya akan mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana kita bisa membalance ya antara screen time dengan analog time. Dan nanti di bagian yang terakhir adalah tips dan trik bagaimana kita bisa membawa anak-anak kita bisa mengakhiri atau menyelesaikan school from home dengan baik. Nah, di bagian yang pertama ini, saya ingin mengupas terlebih dahulu tentang digital trap. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di tengah-tengah dunia digital itu sebenarnya sangat membantu kita, ya. Tapi di sisi lain, digital itu juga punya jebakan-jebakan loh Bapak Ibu. Paling tidak ada 4 jebakan, ya. Saya beri nama trap. T-nya adalah test distraction, R-nya adalah reward oriented, terus kemudian A-nya bicara tentang addiction dan P-nya bicara tentang passiveness. Saya ingin mengupas dulu tentang test distraction. Apa itu test distraction? Test distraction itu artinya mudah tergoda atau mudah teralihkan dengan hal-hal yang lain. Akhirnya apa? Dia nggak fokus. Test distraction itu bukan masalahnya terletak pada susah tidaknya pelajaran, tetapi sulitnya pikiran anak-anak untuk fokus. Anak-anak yang biasanya melakukan Zoom atau school from home melalui aplikasi online seperti Zoom, seperti itu ya, itu biasanya dia akan mudah untuk terdistract dengan hal-hal lainnya. Misalnya sebagai contoh di sini saya tulis ada chatting atau browsing, bisa ngelihat temennya yang lain, terus juga bisa main game bahkan. Saya menemukan ada anak-anak yang bermain game justru di saat school from home. Karena memang gurunya nggak bisa ngecek dan orang tuanya juga nggak ngecek ya ketika itu. Jadi anak-anak tuh bisa melakukan banyak hal di tengah-tengah school from home-nya dia. Dia harus ada latihan soal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya, lompat ke sana dan kemari. Ini bicara tentang gerakan otaknya, fokus otaknya berubah-ubah. Jadi satu sisi dia memperhatikan gurunya, tapi di sisi yang lain dia bisa chatting sama temannya dan bercandaan sama temannya. Saya memperhatikan kadang-kadang anak saya juga begitu ya. Jadi pada waktu memperhatikan pelajaran, tiba-tiba ada chatting masuk ya di komputernya. Tentu nggak menggunakan device yang lain, tapi device yang sama, tiba-tiba chatting itu bisa masuk. Nah, setelah chatting itu masuk, biasanya gampang sekali tergoda untuk menjawab. Nah, ini yang kita perlu awasi, ini yang kita perlu waspadai loh ya. Nah, gimana sih kalau kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini? Nah, jadi ada beberapa hal nih yang kita bisa bantu ya buat Bapak Ibu. Yang pertama, ajarkan kepada anak-anak kita untuk paling tidak memperhatikan dulu apa yang diajarkan oleh gurunya. Chatting dari teman-temannya yang berkaitan atau di luar tentang pelajaran itu seharusnya nggak perlu untuk dibales. Tapi sekali lagi itu kalau anaknya sudah punya pengertian yang tinggi ya Bapak Ibu. Tapi kalau anaknya belum punya pengertian yang tinggi bagaimana? Gampang. Fungsi dari chattingnya kita matikan dulu untuk sementara. Ya. Terus bagaimana dengan game? Ya tentu kita akan beritahu dulu kepada anak-anak kita dan kita kasih satu atau kita bisa ngecek lah Bapak Ibu ya setelah school from home-nya selesai, kita cek apakah di dalam komputernya kan ketahuan tuh ya biasanya historinya seperti apa.
Nah, kita bisa memberitahu kepada anak-anak kita untuk tidak melakukan hal seperti ini. Nah, sebenarnya masalahnya apa sih? Kok kita nggak boleh melakukan task distraction? Task distraction di sini ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kenal, ada istilah yang namanya multitasking. Nah, tetapi beberapa ahli otak, dia mengatakan bahwa sebenarnya otak kita nggak mampu melakukan sebuah multitasking. Otak kita sebenarnya yang melakukan ya adalah microtasking, bukan multitasking. Kalau multi artinya kita dalam waktu yang bersamaan melakukan banyak hal, tapi sebenarnya otak kita nggak mampu melakukan itu. John Medina, ahli otak, mengatakan bahwa otak kita hanyalah mampu memproses satu bagian saja di dalam satu waktu, tidak bisa melakukan banyak hal. Dan John Medina juga mengatakan kalau sampai anak-anak melakukan tindakan, terlalu banyak gitu kegiatan di dalam satu waktu, itu justru malah menurunkan produktivitas dan malah menurunkan tingkat fokusnya anak tersebut. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa multitasking mitos. Betul sih Bapak Ibu, karena memang sebenarnya otak itu melakukan yang tadi saya katakan, microtasking. Micro artinya gini, melakukan pekerjaan yang kecil-kecil. Jadi pindah ke sini sedikit, pindah lagi ke sini sedikit, pindah lagi ke sini sedikit, pindah lagi ke sini sedikit. Ini yang namanya microtasking. Jadi bukan multi, tapi switching sebenarnya. Dia switch, otaknya switch. Nah, otak yang switch itu akan menurunkan tingkat fokus, menurunkan tingkat produktivitas anak pada waktu berkonsentrasi selama school from home. Beberapa ahli yang lain bahkan sempat mengatakan gini, milkshake tasking atau milkshake brain. Otaknya seperti milkshake diaduk, karena campur aduk terus begitu, bergerak terus antara Zoom dengan main game, Zoom dengan chatting, dan Zoom bikin latihan soal, Zoom dengan hal yang lain. Ini berbahaya sekali loh Bapak Ibu. Jadi kita mesti menolong anak-anak kita, menyadarkan kepada mereka bahwa tolong jangan melakukan hal seperti itu. Dr. Clifford Nash ya dari Stanford University, dia mengatakan bahwa otak yang terbiasa melakukan tadi mitos multitasking atau microtasking itu sebenarnya kelihatannya sepintas, wih ini anak jadi pandai, wih hebat ya, cepat seperti itu. Tapi enggak, otak mereka tuh terganggu. Mereka akan menurunkan daya nalar loh di dalam otak mereka. Nah ini ya, kita seringkali nggak menyadari ini. Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu waktu saya membaca di sebuah surat kabar di wilayah Jawa Timur, dikatakan bahwa penalaran anak-anak tuh justru semakin rendah, semakin turun. Dugaan saya, kenapa penalarannya bisa rendah? Karena terbiasa anak-anak melakukan yang namanya multitasking tadi. Itu istilahnya kita ya semua ya. Tapi sebenarnya kalau ini kita bisa atasi, sebenarnya anak-anak kita bisa jauh lebih fokus loh Bapak Ibu. Nah sekarang tinggal begini, solusinya bagaimana untuk jebakan yang satu ini? Solusinya sebenarnya sederhana. Ya. Solusi yang pertama adalah kita harus terbiasa Bapak Ibu untuk membuat jadwal. Nah sebelum kita membuat jadwal, sebaiknya kita membuat dulu jurnal. Jurnal 168. Apa itu 168? 168 ini berbicara tentang 24 jam dalam seminggu. Jadi 7 dikali 24, jumlahnya 168 jam. Kita harus membiasakan untuk anak-anak kita membuat jadwal selama 168 jam ini mau ngapain. Itu kalau kita sudah terbiasa melatih anak-anak kita membuat jadwal dengan baik, maka anak-anak kita akan jauh lebih fokus. Nah, sebelum kita bisa membuat jadwal, kita harus review dulu sebelumnya anak-anak kita melakukan apa. Nah, untuk bisa mereview anak-anak kita melakukan apa sebelumnya, buatlah jurnal 168. Saya ingin berikan contoh ya di layar Bapak Ibu saat ini. Ini adalah contoh jurnal 168 dari anak kami. Ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ada waktunya dia untuk bermain, ada waktunya untuk dia screen time, dan seterusnya. Nah, ini sekali lagi, ini namanya jurnal. Jurnal artinya sudah terjadi, kemudian didata. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita bisa mengevaluasi apakah anak-anak kita bisa fokus, bisa terdata nggak, bisa terbagi nggak waktunya dengan baik. Nanti setelah jurnal kita berhasil buat, kita evaluasi, kemudian kita mulai membuat jadwal. Nah, jadwalnya seperti apa? Oke, jadwal hari Senin. Sebaiknya anak-anak harus ngapain, berapa lama, berapa jam, istirahatnya gimana. Nah, ini yang namanya menjadwal, Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa melakukan hal seperti ini, akan menolong anak-anak kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, mari kita melatih anak-anak kita untuk menghindari microtasking atau istilahnya multitasking tadi. Dengan cara apa? Dua hal yang paling sering saya temukan untuk anak-anak terjebak di dalam microtasking atau multitasking ini.
Yang pertama yaitu di tempat tidur, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita tuh seringkali setiap kali dia mau tidur, dia pegang HP. Nah, mari kita disiplinkan anak-anak kita, jaga anak-anak kita supaya pada waktu dia tidur fokusnya hanya tidur. Jangan dia sambil pegang HP. Ya. Hal yang kedua yaitu di meja makan. Kita seringkali menemukan sambil makan sambil lihat HP. Nah, kita harus melatih. Diri kita juga sebagai orang tua harus melatih pada waktu makan jangan sampai ada gadget di atas meja makan. Makan ya makan, seperti itu. Ini adalah contoh sederhana atau teknik sederhana bagaimana melatih otak kita untuk bisa fokus dalam sebuah pekerjaan. Latihannya sangat sederhana, yaitu apa? Di tempat tidur dan di tempat makan atau di meja makan. Jadi biasakan Bapak Ibu di meja makan jangan memegang HP. Makan ya makan, selesai makan baru kita beraktivitas kembali. Hal yang kedua adalah di tempat tidur. Biasakan kalau kita sudah berbaring di tempat tidur, jangan lagi pegang gadget Bapak Ibu. Berbaring, ya berbaring seperti itu. Bahkan termasuk pada waktu berbaring, jangan sambil baca. Kalau membaca itu tetap duduk Bapak Ibu dan membuka buku. Jadi kita biasakan dulu seperti ini. Kalau kita udah mulai terbiasa seperti ini, maka test distraction akan mudah untuk diatasi. Hal yang terakhir adalah kita harus mengatur waktu tidurnya anak-anak. Yang membuat anak-anak kita susah fokus atau mudah untuk melakukan test distraction adalah jumlah tidur anak-anak kita yang tidak cukup. Saya menemukan di dalam National Sleep Foundation, yaitu sebuah organisasi yang menganalisa atau yang meneliti tentang pola tidur, saya menemukan anak-anak kita memiliki jumlah jam tidur minimal Bapak Ibu, yang normal adalah 7 jam. Jadi kita harus berusaha supaya anak-anak kita bisa memiliki jumlah tidur yang baik Bapak Ibu. Jumlah tidur yang baik akan melatih tingkat fokus anak-anak kita juga dengan baik, Bapak Ibu. Jadi ini beberapa hal yang mungkin kita bisa lakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu, melatih anak-anak kita untuk tidak melakukan yang namanya test distraction, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk melakukan 3 hal ini, maka kita mudah untuk melakukannya ini kepada anak-anak kita nantinya. Ya, kita sebagai orang tua berilah contoh terlebih dahulu. Nanti anak-anak kita akan lebih mudah untuk melakukannya. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah trap yang pertama yaitu test distraction. Saya ingin melanjutkan di dalam penjelasan yang kedua di dalam video berikutnya.